Halo Sobat Syariah, kembali lagi di Nugas, Ngobrol Unik bareng IFAS. Tentunya di podcast Ikatan Duta Fakultas Syariat kali ini kami akan menginspirasi dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Rahma Sapira yang akan menemani podcast kalian pada hari ini. Nah, bagi kalian yang masih menjadi mahasiswa kupu-kupu atau masih ragu tentang penting nggak ya organisasi, pas banget nih untuk nonton podcast Ikatan Duta Fakultas Syariah kali ini. Karena kali ini kami akan membawakan judul tentang kupas tuntas suka duka anak organisasi. Nah, narasumbernya kali ini luar biasa sekali loh. Beliau adalah mahasiswa aktif UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu yang memiliki jiwa kepemimpinan. Beliau juga adalah salah satu orang yang menginspirasi mahasiswa. Dan beliau juga mahasiswa dengan segudang pengalaman. Pasti kalian bertanya-tanya kan siapa sih orangnya? Nah, kali ini kami akan mendatangkan Presiden Mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ya, betul sekali. Siapa lagi kalau bukan Kak Andika Pratama. Kita langsung aja ya kenalan sama orangnya. Halo Kak. Halo. Selamat pagi. Apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Boleh nih Kak, Kakak perkenalan diri secara singkat? Oke, sebelumnya halo semuanya, halo Sobat Winpas. Perkenalkan, saya Andika Saputra selaku Presiden Mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu tahun 2026-2027. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya ya. Baik, itu dia perkenalan singkat dari Kak Andika ya teman-teman. Jadi langsung aja nih Kak, kita ngobrol-ngobrol sambil sharing-sharing. Jadi Kak, Kakak ini kan jadi Presiden Mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Bisa dikatakanlah orang paling penting lah ya Kak nomor satu di kampus. Nah, bagaimana sih Kak peran Kakak menjadi orang nomor satu di kampus, yang dimana Kakak kan sudah pernah keluar kota untuk mengharumkan nama kampus. Apa sih yang Kakak lakukan untuk memperkenalkan kekhalayan banyak untuk UINPAS ini Kak? Oke, luar biasa ya. Yang pertama yang saya benarkan, memang saya pernah beberapa kali keluar kota membawa nama UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dan satu hal yang memang harus menjadi pokok nilai yang dibawa mahasiswa UINPAS ketika dia keluar dari kota, provinsi, dan lain sebagainya. Memang satu hal nilai, yaitu nilai keislaman. Nilai keislaman yang ini bagaimana mewujudkan mahasiswa UINPAS yang terkhususnya menjadi mahasiswa berpatokan kepada nilai-nilai keislaman yang luar biasa. Bagaimana menjadi mahasiswa UINPAS yang berakhlakul karimah yang baik, mempunyai moral yang bagus. Tentunya ini menjadi salah satu momentum yang harus kita bawa sebagai mahasiswa UINPAS untuk bagaimana mengenalkan UINPAS ke depannya, terkhususnya di khalayak umum. Ini menjadi titik fokus penting bagi kita sebagai mahasiswa UINPAS, mencerminkan Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Bahwasanya memang mahasiswa UINPAS ini tidak kalah dari segi ilmu pengetahuan, tidak kalah dari segi keislaman, tingkah laku dan akhlak. Maka salah satu plusnya dari kita ber-UINPAS yaitu bagaimana cara kita saat ini mampu membalancekan di antara ilmu-ilmu duniawi, ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu duniawi yang disampaikan tadi. Jadi itu salah satu bagaimana cara kita sebagai mahasiswa UINPAS untuk mengenalkan UINPAS lebih lanjut, baik itu di luar kota ataupun di luar daerah. Jadi gitu. Berarti enggak hanya tentang organisasi aja, tapi juga Kakak mengenalkan tentang keislaman ya Kak? Benar. Nah, selama Kakak menjabat di Presiden Mahasiswa ini pasti banyak ya Kak yang mengadu ataupun yang memberi kritikan dari mahasiswa lain. Bagaimana sih Kak cara Kakak menanggapi hal tersebut? Apakah setiap aduan atau kritikan tersebut Kakak dengar dan Kakak lakukan? Oke, tentu kalau di Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas kami mempunyai Kementerian Advokasi Mahasiswa yang memang itu menjadi pusat aduan kawan-kawan mahasiswa UINPAS, keluarga besar mahasiswa UINPAS, untuk bagaimana menyampaikan keresahan, bagaimana mahasiswa UINPAS itu menyampaikan kritik
terkait dengan kondisi UINPAS pada saat ini ataupun kondisi yang dialami mereka secara pribadi. Memang secara langsung kami dari Dewan Eksekutif Mahasiswa itu selalu menyediakan link-link aduan bagi seluruh mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan kritiknya terkait kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa, terkait dengan bagaimana UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kita tidak menutup telinga akan hal itu. Namun bagaimana hal ini digarisbawahi, kita mencari tahu atau melihat bagaimana kritikan ini didasarkan kepada perubahan untuk peradaban, bukan kritikan ini sebagai salah satu bentuk emosional masalah pribadi, tapi bagaimana kritikan ini berdasarkan pada keresahan, berdasarkan kepada manfaat lebih lanjut ke depannya. Nah, maka hal ini tentu terus kami jawab, terus kami iringi ketika memang kritik dari mahasiswa, kritik dari orang-orang di luar Ormawa menjadi dasar kami untuk menjadi tumpuan lebih baik dan lebih maju ke depannya. Tuh. Jadi kakak enggak menutup mata ya kak? Benar. Ya. Ada nggak sih kak tantangan terberat kakak selama menjabat di Presiden Mahasiswa ini? Kalau tantangan terberat ya selama menjadi Presiden Mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu tentu ada. Yang pertama memang ini ya, yang pertama dalam hal memimpin suatu organisasi, apalagi Dewan Eksekutif Mahasiswa itu artinya menjadi wadah nomor satu di lingkup UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, yang artinya dia merangkul seluruh mahasiswa, baik itu Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Fakultas Fuad, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Yang memang dalam konsep memimpin kita tidak bisa bagaimana menyenangkan dalam beberapa kelompok saja, tapi bagaimana kita sebagai pemimpin itu harus mampu untuk menyenangkan seluruh umat. Bagaimana kita bisa membuat suatu kebijakan, suatu momentum yang memang hasilnya itu menyenangkan seluruh umat. Kalau menjadi satu tantangan dalam periode saya sebagai Presiden Mahasiswa, tentu ada salah satunya hal memang saat ini susah yang harus digarisbawahi, tidak bisa kita untuk menyenangkan seluruh organisasi, seluruh mahasiswa yang ada di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Tapi memang itu menjadi salah satu usaha. Dan saat ini juga tagline besar yang dibawa Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas, yaitu bagaimana merajut kolaborasi bersama, merajut kebersamaan dari hal-hal organisasi, dari hal-hal mahasiswa yang nantinya menimbulkan output yang luar biasa. Nah, hal ini yang memang sangat susah untuk bagaimana dari setiap organisasi itu menurunkan egonya masing-masing agar bisa berkolaborasi bersama. Karena mengapa? Karena ya kita mempunyai tujuan yang sama, mempunyai tujuan yang besar, mempunyai tagline yang luar biasa, yaitu untuk UINPAS tercinta, UINPAS yang kita sayangi bersama. Maka hal ini yang menjadi dasar Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bergerak untuk bagaimana membuat organisasi-organisasi mahasiswa itu mampu bekerja sama, mampu berkolaborasi. Begitupun dengan mahasiswa-mahasiswa, kawan-kawan kita yang tidak berorganisasi atau belum tercantum dan mengikuti organisasi di lingkup UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Jadi itu salah satu tantangan ya, tantangan bagi saya sebagai Presiden Mahasiswa untuk bagaimana membuat mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, untuk membuat organisasi selingkup UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu itu mampu bekerja sama, mampu menyatukan visi, mampu menyatukan perspektif agar tujuan untuk mencapai kesuksesan, mencapai indahnya kebersamaan itu terwujud karena tujuan dan visi tentu sama, menjadi tagline besar yaitu UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, artinya itu yang menjadi dasar untuk kita menyatukan perspektif, menyatukan visi misi. Nah, itu yang sekarang menjadi menjadi salah satu tantangan besar bagi saya, bagaimana menyatukan perspektif baik Ormawa, baik mahasiswa, baik dosen selingkup UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah kak, mengenai kakak tadi ngomong tentang
mahasiswa banyak yang belum mengikuti organisasi nih, Benar. Kak. Nah, mungkin Sobat Syariah ini juga banyak bertanya-tanya nih, Kak. Bagaimana sih, Kak, cara Kakak sudah banyak organisasi, jadi presiden mahasiswa, jadi DEMA juga. Bagaimana cara Kakak mengatur waktu Kakak di organisasi maupun di mahasiswa aktif itu, Kak? Oke, terkait dengan manajemen ya, Iya, terkait manajemen organisasi. Memang satu hal yang sekarang ya, terkhususnya di generasi sekarang, generasi Gen Z ke milenial, ini menjadi titik fokus penting. Titik fokus penting karena mengapa? Karena banyak sekarang mahasiswa itu beranggapan organisasi itu tidak penting. Organisasi itu hanya memperlambat kuliah. Nah, ini yang harus kita luruskan. Ini menjadi salah satu paradigma yang salah. Karena kenapa? Karena sejatinya organisasi adalah bagaimana untuk seseorang individualisme itu mengasah soft skillnya, mengasah kepribadiannya, mengasah relasinya, mengasah ilmu pengetahuannya. Dan pada saat ini ada beberapa organisasi yang saya ikuti, baik dari internal ataupun eksternal, tentu seringkali mendapatkan jadwal yang bertabrakan. Nah, hal ini tentu harus bisa kita manage ya, harus bisa kita manajemen, yang artinya dalam sesi berorganisasi, dalam proses perkuliahan, yang menjadi ilmu dasar, yang menjadi fokus penting ketika saya berorganisasi, ilmu yang saya dapatkan dalam memanajemen organisasi, yaitu kita harus bisa membedakan hal-hal yang penting dan mendesak. Nah, dua hal ini menjadi salah satu poin, salah satu fokus bagaimana cara kita untuk manajemen waktu. Contoh kecil, apabila ada waktu yang bertabrakan dengan organisasi, dengan perkuliahan, nah bagaimana kita bisa menganalisis dengan teori SWOT untuk melihat suatu yang penting dan suatu yang mendesak. Nah, dan dua hal inilah yang mendasari kita untuk menggerakkan sesuatu, untuk menjadi kerangka penggerak bagi kita secara individualisme. Hal mana yang harus kita lakukan, hal mana yang harus kita kerjakan. Nah, ini adalah ilmu yang tidak kalian dapatkan, yang tidak kalian ketahui, yang tidak kalian rasakan dan implementasikan secara langsung apabila kawan-kawan tidak berorganisasi. Betul sekali, Kak. Nah, berarti yang mengatakan bahwa organisasi itu tidak penting itu salah ya, Kak? Itu salah menurut saya. Berarti dia itu salah cara berpikirnya. Benar. Ya, Kak? Ya, jadi teman-teman Sobat Syariah harus berorganisasi ya, setidaknya walaupun satu, karena organisasi itu sangat menyenangkan. Nah, baik apa yang disampaikan oleh Kak Andika pada hari ini sangatlah bermanfaat ya teman-teman untuk kita semua. Nah, Sobat Syariah di rumah, jangan lupa untuk dicatat dan diingat apa aja yang disampaikan pada hari ini, karena itu sangatlah bermanfaat untuk kita di era perkuliahan. Yang kalian yang masih ragu tentang harus balance sama mata kuliah di kampus atau organisasi, nah organisasi itu nomor satu, tapi kuliah yang utama ya teman-teman. Nah, sudah sampailah kita di ujung acara podcast pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Andika karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Ikatan Duta Fakultas Syariah ini. Kami keluarga besar Ikatan Duta Fakultas Syariah senang sekali dapat mengundang Kak Andika selaku Presiden Mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dan dapat berbagi pengalaman dan sharing-sharing bersama Sobat Syariah. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Andika karena telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di podcast kali ini. Serta makasih juga nih untuk Sobat Syariah yang telah menonton podcast Ikatan Duta Fakultas Syariah dari awal sampai akhir nih. Saya Amanda Rahma Sakira selaku host podcast Ikatan Duta Fakultas Syariah pada hari ini meminta maaf bila ada kesalahan atau perkataan perbuatan saya yang kurang berkenan, dan pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di podcast selanjutnya ya.